Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, setelah 1 bulan kurang lebih kita sama-sama membahas materi tentang ancaman terhadap NKRI. Nah, kesempatan kali ini adalah materi terakhir kita, yaitu tentang strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI pada bidang pertahanan dan keamanan. 1 bulan yang lalu kita pertama kali membahas apa aja sih ancaman-ancaman yang mengintai dalam tanda petik NKRI ini. Lalu bagaimana strategi yang harus kita lakukan sebagai warga negara ya, karena sebagian besar saya bahas apa aja yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Mulai dari yang pertama, strategi terhadap bidang kalau nggak salah ideologi dan politik, lalu pada bidang ekonomi, sebelumnya juga kita membahas pada bidang sosial dan budaya. Nah, terakhir ini kita membahas tentang strategi kita sebagai warga negara, dan karena ini membahas tentang pertahanan keamanan, mau tidak mau kita akan membahas strategi dalam sudut pandang pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Yuk kita masuk ke materinya. Sebelum itu jangan lupa, kalian yang memiliki tunggakan tugas, silahkan diselesaikan tugas-tugasnya. Saya menghimbau pada dalam video ini, yang tugasnya belum diselesaikan, silahkan diselesaikan. Karena masih banyak nih dari kalian yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke? Saya ingatkan kembali. Yuk kita masuk ke materinya. Mengatasi ancaman terhadap NKRI pada bidang pertahanan dan keamanan. Apa sih strateginya? Seperti yang kita tahu, dalam mengatasi ancaman terhadap NKRI pada bidang pertahanan keamanan, apa aja? Sebelumnya nih, kita ingat lagi, apa aja sih ancamannya? Yang pertama, ada invasi atau serangan secara militer kepada negara kita. Kemudian ada juga sabotase, lalu spionase, ada juga dan sebagainya lah, mulai dari terorisme dan separatisme. Nah, sekarang sebagai warga negara, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah bela negara. Tapi di sini saya bilang apa? Bela negara masa kini. Karena sekarang bela negara itu nggak mesti bawa-bawa senjata. Kita nggak mesti bawa senjata. Kita bisa melakukan kegiatan bela negara dengan situasi masa kini. Dengan apa? Ya kita melakukan, misal dalam saat pandemi seperti ini, kita melakukan atau mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Misalnya memakai masker, kemudian menjaga jarak, kita selalu mencuci tangan. Nah, itu aja kita udah dalam bentuk kegiatan bela negara. Bahkan kalian sebagai siswa belajar, kemudian mengerjakan tugasnya dengan disiplin, kalian tertib ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, itu aja merupakan salah satu bentuk bela negara. Jadi, bela negara itu masa kini itu udah nggak mesti nenteng-nenteng senjata. Sekarang Indonesia bukan dalam keadaan genting untuk berperang. Sekarang perangnya bukan melawan negara lain, tapi melawan virus COVID-19. Jadi bela negara yang bisa kita lakukan adalah yaitu kita melakukan 3M. Bahkan di beberapa daerah ada tambahan-tambahan lain, misal gerakan jateng di rumah aja, macam-macam deh. Kita harus ikuti itu semua, kita harus mematuhi itu semua sebagai wujud kita sebagai warga negara dalam melakukan bela negara. Kenapa sih itu disebut bela negara? Karena dengan kita melakukan hal tersebut, berarti kita apa? Mempertahankan keutuhan negara ini sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini yang sedang dalam kondisi pandemi. Dengan kita mematuhi protokol kesehatan, berarti kita menjaga dampak yang lebih luas terhadap negeri ini. Bayangkan, kalau kita terus-terusan membangkang, kita terus-terusan tidak peduli atau tak acuh terhadap keadaan seperti ini, dampaknya apa? Dampaknya kita hadapi selama kurang lebih 1 tahun ini, secara ekonomi kita semakin menurun. Secara produktivitas kita pun menurun. Bahkan secara kualitas belajar kita pun menurun. Nah, wujud bela negaranya dengan kita mematuhi protokol kesehatan, maaf, berarti apa? Artinya kita bisa membangun kembali negeri ini menjadi yang lebih baik. Itu salah satu bentuk bela negara. Jadi, apakah kalian sudah mematuhi protokol kesehatan? Apakah kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan tertib? Kalau sudah, selamat, berarti kalian sudah mengikuti bela negara masa kini. Nah, selain itu, dalam sudut pandang pemerintahan, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama,
adanya operasi militer. Supaya apa operasi militer? Mungkin kalian sering dengar ya kan, di beberapa daerah seperti Maluku, kemudian di daerah Irian Jaya, operasi militer ini sering dilakukan. Untuk apa? Yang namanya operasi militer, kita harus tahu dulu, itu adalah operasi yang dilakukan oleh eh, aparatur militer biasanya nih, untuk mengatasi ancaman gerakan kekerasan bersenjata. Misal, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu, ada ancaman datang dari kelompok kekerasan bersenjata di tanah Papua lewat Kapolda kalau nggak salah, yang menantang Polri dan TNI. Nah, sebagai pemerintah, maka apa yang bisa kita lakukan dengan mengadakan operasi militer? Supaya apa? Seperti yang kita ketahui, gerakan kekerasan bersenjata ini tidak hanya merongrong keselamatan masyarakat yang ada ataupun aparatur keamanan negara, tapi juga merongrong yang namanya kedaulatan negara. Oleh sebab itu, dengan adanya operasi militer, kita menumpas beberapa gerakan-gerakan yang bisa membahayakan agar negara ini tetap aman, damai, dan tentram. Tuh, yang terakhir adanya rakyat semesta atau yang disebut dengan RATA. Nah, sering dengar kan? Sishankam Rata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Di kelas 10 kita sudah bahas ini, di mana dalam pertahanan rakyat semesta ini artinya apa? Semua menjadi tanggung jawab bersama. Yang namanya pertahanan dan keamanan nggak cuma tanggung jawab Polri ataupun TNI, tapi juga tanggung jawab bersama. Untuk apa? Untuk sama-sama negeri ini menjadi negeri yang tentram, damai, dan sejahtera. Cirinya apa sih rakyat semesta ini? Yang pertama, kerakyatan. Yang kedua, kesemestaan. Dan yang ketiga, kewilayahan. Ingat, di kelas 1 apa sih kerakyatan maksudnya? Maksudnya semua rakyat ini harus terlibat. Semua rakyat ini harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan mentang-mentang kita diserang sama negara lain nih. Ah ya udahlah, itu mah TNI aja, itu mah polisi aja. Enggak dong. Tapi dengan sistem pertahanan seperti ini artinya apa? Ketika ada serangan dari negara lain, kita turut serta. Bahkan di Undang-Undang Dasar kan kita wajib untuk turut serta dalam melindungi ataupun dalam sistem pertahanan negara. Kemudian kesemestaan. Artinya apa? Artinya semua sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dapat dipergunakan untuk apa? Untuk kebutuhan misal dalam operasi militer atau peperangan. Contoh simpelnya, tadi kan kalau kerakyatan berarti semuanya harus tanggung jawab. Sekarang kesemestaan. Contoh simpelnya, ketika TNI atau tentara kita dalam keadaan operasi militer, mereka berada di hutan. Coba bayangkan kalau tiba-tiba kita kelaparan ataupun tentara ini kelaparan ataupun kita dalam keadaan perang deh. Kemudian kita kelaparan. Kita menemukan sebuah kebun pisang misal. Kita kelaparan menemukan kebun pisang, tapi kita nggak tahu siapa pemiliknya. Apakah kita harus cari tahu dulu orangnya? Tidak, tapi apa? Kita diperbolehkan untuk memakai atau memakan buah pisang tersebut. Karena apa? Untuk kepentingan negara ini, untuk mempertahankan negara ini. Jangan sampai negara lagi genting gitu kan, negara lagi diserang sama negara lain, tentaranya butuh makan, terus tiba-tiba bukan nyolong ya dalam tanda petik, tapi apa, bertahan hidup dengan hasil bumi atau hasil perkebunan masyarakat yang kita nggak tahu, yang dia nggak tahu ataupun yang beliau nggak tahu siapa pemiliknya. Tiba-tiba ketika udah selesai makan, itu kamu maling ya? Nah itu enggak. Kemudian yang terakhir, kewilayahan. Artinya apa? Kita semua dalam mempertahankan negara ini untuk apa? Wilayah NKRI semuanya tanpa kecuali, dari Sabang sampai Merauke, kita sama-sama mencoba untuk mempertahankan agar tidak ada yang terlepas. Makanya kemarin tahun 2004 ada gerakan Aceh Merdeka, beberapa tahun sebelumnya ada juga Papua Merdeka dan Maluku gitu kan. Banyak sekali gerakan-gerakan separatis. Tapi apa? Semuanya ingin kita pertahankan. Oh, bayangin suatu negara ingin mempertahankan daerah yang ingin lepas, ibaratnya mau putus ya kan. Nih si daerah ini mau putus nih sama si negara Indonesia, tapi apa dipertahanin? Kurang apa coba? Dipertahanin, mencoba untuk bertahan. Tidak ada yang
lebih menyakitkan daripada bertahan dalam kesakitan. Asik. Artinya apa? Indonesia ini ingin semua daerah yuk sama-sama kita berjuang, kita bangun negara ini. Jangan mentang-mentang kamu nggak suka ataupun kamu merasa tidak dipedulikan, kemudian kamu membuat negara sendiri. Apakah dengan hal seperti itu kamu akan menjadi negara yang benar-benar maju? Nggak juga. Justru apa? Indonesia mengajak dengan sekarang pemerataan dari barat sampai timur, ya kan, dari Aceh sampai ke Papua, pembangunannya merata. Untuk apa? Yaitu untuk sama-sama daerah pun bangun bersama, ibaratnya gitu kan, berkembang bersama, ibaratnya ingin tumbuh bersama. Indonesia tuh ingin menjadi, daerah-daerah ini sama-sama kita tumbuh menjadi suatu negara yang kuat. Jangan sampai merasa daerah ini overpower, misal negara Jakarta maksudnya daerah Jakarta terlalu overpower, kemudian daerah Papua merasa tersingkirkan karena pembangunannya tidak merata, tidak sebagus di Pulau Jawa atau bahkan di daerah Jakarta. Itu jangan ada seperti itu. Tapi apa? Pertahanan kita itu untuk semuanya, nggak ada misal TNI, udahlah Papua mah gitu kan jauh, nggak ada. Tapi apa? Justru karena sistem pertahanan ini untuk kewilayahan NKRI tetap butuh, meskipun daerah terpencil sekalipun, semua tentara tetap berjuang. Nah, itu tadi strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi, sebagai warga negara apa? Bela negara. Wujudnya macam-macam saat ini. Dengan kita menjadi warga negara yang taat akan aturan, berarti kita sudah melakukan kegiatan bela negara. Kemudian operasi militer. Nah, ini dan juga rakyat semesta atau sistem pertahanan rakyat semesta, SIS-HANKAM rata. Ini dua hal yang bisa pemerintah lakukan. Kita juga sebenarnya bisa melakukan dengan apa? Dengan cara kita bisa turut serta dalam operasi militer kalau kalian nantinya berprofesi sebagai tentara ataupun kalian berprofesi sebagai pejabat publik yang berkesinambungan lah dengan hal-hal yang berkaitan dengan operasi militer, bisa dengan Kemenkumham dan segala macam lah. Kita nggak ada yang tahu. Kalian bisa jadi pejabat di daerah terpencil atau apapun, kita nggak ada yang tahu. Nah, itu tadi adalah pembahasan apa sih strategi yang harus kita lakukan untuk mengatasi ancaman terhadap NKRI. Pesan saya sebagai warga negara, intinya adalah bela negara. Seperti apa bela negara? Yuk kita lakukan hal-hal yang terbaik untuk negeri ini. Kita tidak lagi berperang dengan negeri orang lain atau tidak berperang dengan senjata. Tapi saat ini kita berperang dengan yang namanya virus 19 dan ego kita masing-masing. Untuk itu, yuk kita bela negara. Caranya adalah dengan tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan, ikuti pembelajaran sebagai siswa yang baik, maka kamu sudah menjadi bagian dari orang yang mengikuti bela negara. Sampai saat ini ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Jika ada yang ingin tanyakan, tuliskan saja di kolom komentar atau kalian bisa hubungi saya langsung. Terima kasih banyak. Ya, kita sudah mengakhiri materi kita di kesempatan kali ini pada bab ini. Maka minggu depan itu artinya materi selesai. Berarti apa? Berarti akan ada yang namanya penilaian harian. Maka minggu depan kita akan sama-sama memasuki penilaian harian. Bahasannya apa? Yaitu tentang ancaman terhadap NKRI dan strategi-strategi apa saja yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Terima kasih banyak. Silahkan kalian pelajari dengan baik materi kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini materinya dapat tersampaikan dengan baik dan kalian dapat dengan mengerti dengan baik. Terima kasih banyak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.